Dan untuk yang 08 Phuket ini bukan warna favorit. Dan untuk coveragenya juga masih sama dengan warna-warna. Untuk coveragenya juga masih sama, dia untuk cover untuk Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Tadi pas lihat thumbnail kalian pasti penasaran banget karena ada lip cream dengan warna-warna nude yang beneran wearable dan natural buat sehari-hari. Kali ini aku akan nge-review dan ngeracunin kalian lip cream itu, yaitu dari produknya Vocalour yang Stemax Matte Lip Ink. Jadi ini sebenarnya kemarin ada juga yang udah request ke aku. Kebetulan memang produknya udah on the way ke Indonesia. Aku pesen langsung dari Cina karena kemarin aku tuh mau beli di Vocalour di Indonesia tapi belum ada. Dan emang kalau kalian lihat warna-warninya di sini benar-benar menggemaskan karena dia warna-warna yang bagus banget menurut aku. Memang ini sebenarnya ada banyak banget varian warnanya, tapi seperti biasa aku akan merekomendasikan yang menurut aku bagus. Jadi aku memilih beberapa varian warna aja. Dan kalau kalian penasaran untuk swatches-nya, terus hasilnya kayak gimana sampai ke tes ketahanan, pokoknya jangan di skip videonya, keep on watching! Yaps, tadi kalian udah lihat ya untuk packaging luarnya seperti apa. Ini juga kotaknya cukup kokoh menurut aku. Terus untuk packaging dalamnya kayak gini bentukannya, sebenarnya mirip kayak lip cream di Indonesia pada umumnya, cuman dia agak sedikit gede gitu. Dia berbahan plastik yang bagian bawahnya ini doff yang bening, sedangkan penutupnya ini warnanya putih. Cara aplikatornya juga sama kayak lip cream pada umumnya. Cuman karena dia agak gendutan, aplikatornya otomatis agak sedikit gede. Tapi menurut aku masih aman, waktu diaplikasikan di bibir nggak akan ngeganggu. Dia bisa meratakan lip creamnya dengan bagus, dan cukup kokoh juga, nggak terlalu letoy atau terlalu kaku. Sekarang aku mau swatch, ini di tangan aku mulai dari shade 01 Bali. Gila, ini warnanya cantik banget, kayak warna-warna nude pink yang memang favorit aku banget. Pink kecoklatan, dan waktu dipakai di bibir aku dia juga bisa mengcover pinggiran bibirku yang gelap. Pigmentasinya oke banget, kayak gini hasilnya cantik banget. Pokoknya aku suka sih sama warna yang 01 Bali ini. Dipakai sendiri atau dibuat ombre, aku rasa sih ini semuanya bakal bagus. Kalau kalian setuju, komen-komen di bawah. Lanjut, sekarang aku mau swatch untuk yang 03 Fiji. Sebenarnya sih ini hintnya masih sama-sama pink, tapi dia kayak lebih gelap dan agak mauve mungkin, tapi masih dominan pink sih. Bisa nilai sendiri ini warnanya seperti apa. Yang pasti menurut aku sih ini pinknya masih soft, udah gitu teksturnya bisa masuk juga ke garis bibir aku. Karena memang dia hasilnya velvety matte, kesannya sih dia nggak membuat kering, tetap lembab untuk bibirnya. Seperti ini untuk hasilnya di bibir aku. Sebentar lagi bakal aku kombinasikan ya di ombre dengan shade yang 01 Bali. Oke, seperti ini untuk hasilnya. Menurut aku sih ini ombrenya nggak yang terlalu kelihatan banget, masih natural ya, tapi beda warnanya. Di bagian tengahnya dia agak lebih ngepink, karena memang perbandingan warna yang Bali sama si Fiji ini masih di tone warna pink yang sama, tapi yang kedua ini agak lebih gelap. Ke shade warna selanjutnya, ini 08 Phuket, bakal aku swatch juga. Dan dari warnanya ini ternyata menurut aku ini agak sedikit neon. Memang dia masih ke hint pink, tapi pinknya itu agak gonjreng gitu loh menurut aku. Karena memang kemarin aku cuma lihat swatches dari gambar aja, jadi aku memang nggak tahu kalau ternyata ini warnanya seneon itu. Pas diaplikasikan di bibirku, memang di warna yang seperti ini dia bisa mengcover pinggiran bibirku yang gelap. Cuman agak sedikit patchy menurut aku, karena memang warnanya jeder kayak gini ya. Biasanya warna-warna seperti itu akan butuh beberapa kali swipe gitu di bibir. Dan hasilnya seperti ini beneran bukan warna aku banget sih, karena memang aku jarang banget pakai warna-warna kayak gini. Mungkin kalau kalian yang suka warna-warna neon atau kalian kulitnya lebih putih dari aku, mungkin akan cocok menggunakan warna-warna seperti ini. Cuman buat kalian yang punya kulit sawo matang, hati-hati, mungkin hasilnya nanti akan lebih mencorong atau lebih menyala lagi di kulit kalian. Oh ya, untuk aromanya sendiri, menurut aku sih ini dia kayak sebenarnya kalau dibilang menyengat banget, enggak, biasa-biasa aja.
Dia kayak ada wangi creamy gitu, tapi nggak terlalu manis. Biasanya kan kalau creamy itu creamy vanilla manis kayak kue, ini enggak. Dan ada sedikit bau kimia, cuman menurut aku nggak ngeganggu juga. Shade yang terakhir yang aku cobain 11 si Cilai, tulisannya kayak gini kan aku tulis di atas, ini bacanya si Kilai atau si Cilai, aku nggak tahu, pokoknya kayak gitu tulisannya. Dan warnanya yang terakhir ini juga warna yang cakep menurut aku karena dia lebih ke warna-warna nude peach. Di warna yang pucat seperti ini aku rasa sih ini pigmentasinya masih cukup oke. Pas dipakai di bibir aku dia bisa mengcover juga pinggiran bibirku yang gelap. Walaupun lagi-lagi ini warnanya agak sedikit pucat, cuman kalian jangan khawatir. Untuk lip creamnya dari Vocaloid ini lama-lama sih dia agak oxidize, agak sedikit menggelap, walaupun nggak yang segelap itu juga. Jadi waktu dipakai di bibir tuh nanti lama-lama juga dia nggak akan sepucat itu. Di swatches tangan aku aja si Bali, yang Bali sama yang terakhir ini, dia warnanya juga sudah menggelap, jadi aku rasa sih masih wearable, bisa dipakai di semua skin tone. Seperti ini hasilnya waktu dipakai di bibirku. Buat kalian pecinta warna nude peach, warna-warna kalem seperti ini, kalian pasti akan suka. Karena ini akan cocok banget dipakai sehari-hari ataupun ke acara, aku rasa juga masih oke-oke aja. Yaps, itu tadi untuk beberapa varian warna dari Vocaloid lip cream yang baru. Menurut kalian mana sih yang paling teracun di antara semuanya? Komen-komen di bawah. Kalau aku sendiri yang paling banget aku suka pastinya udah ketebak ya, warna-warna aku tuh yang 01 Bali. Tadi dia kayak nude pink, pink kecoklatan. Dan shade nomor 11 karena dia warnanya memang nude peach yang natural, bagus banget pokoknya untuk kedua warna ini. Cuman yang shade 03 VG ini aku juga masih bisa pakai karena dia kayak pink mauve gitu, bisa aku pakai sendiri atau lebih bagus lagi aku ombrein sama yang 01. Dan untuk yang 08 Phuket ini bukan warna favorit aku. Kalau misalnya kalian suka warna-warna kayak gini, pasti kalian akan jatuh hati karena ini kayak warna-warna pink fuchsia gitu. Kira-kira siapa nih yang suka warna kayak gini? Komen-komen di bawah. Yang terakhir pastinya aku sekarang akan tes ketahanan, tapi sebelumnya aku akan kasih tahu dulu ya, ini tuh teksturnya walaupun udah dipakai agak lama masih agak sedikit basah, velvety gitu. Jadi pas aku katupin di tangan, dia masih transfer pastinya. Jadi bukan jenis lip cream matte yang beneran dia tuh ngeset matte gitu walaupun kita udah pakai lama. Kayak misalnya Makeover Transfer Proof atau Maybelline Superstay Matte Ink, itu kan hasil akhirnya matte ya, yang beneran dia udah nggak transfer. So pastinya kalian penasaran ya untuk tes ketahanannya seperti apa, akan aku kasih lihat di videoku yang berikut ini. Yang pertama sekarang aku mau tes ketahanan dengan makan sayur dengan lauk telur sama tahu. Jadi ini termasuk makanan yang biasa ya, walaupun telur sama tahunya sih agak berminyak. Seperti yang kalian lihat tadi dia menempel di tahunya. Untuk hasilnya sendiri seperti ini, overall sih masih kelihatan bagus ya. Dia cuman hilang dikit banget di ujung bibirnya. Wow. Selanjutnya ini aku makan sayur dengan bumbu pecel gitu, yang menurut aku sih sebenarnya memang dia tuh nggak yang seberminyak itu, tapi memang ada kayak air-airnya gitu loh. Jadi aku akan kasih lihat nanti hasilnya seperti apa di bibirku. Menurut aku sih ini juga masih kelihatan ada di pinggiran bibirnya, tapi ternyata tengah bibirku udah cukup kelihatan hilang ya. Dan yang terakhir ini aku akan makan cireng, pastinya ini makan makanan yang berminyak. So pastinya aku nanti akan kasih lihat hasil akhirnya seperti apa. Tadi kalian udah lihat ya untuk tes ketahanannya seperti apa. Menurut aku sih untuk ukuran lip cream yang matte ini tuh masih kayak velvety matte, yang ternyata untuk makan makanan ringan yang gak terlalu berminyak itu masih aman. Walaupun dia agak sedikit transfer di makanannya, tapi di bibir masih cukup aman, cuman hilang di bagian tengahnya aja. Tapi kalau misalnya kalian makan makanan yang berminyak, aku rasa dia cukup banyak hilang di bagian tengahnya. Jadi kalau dibilang Vocaloid ini lip matte yang super duper tahan lama, enggak. Cuman dia ada kelebihannya, secara tekstur nyaman, tetap ngelembapin, gak membuat bibir yang kering juga. Waktu aku pakai seharian juga masih aman di bibir aku, nggak yang jadi ngelopek-ngelopek atau seperti apa.
karena memang dari awal dia teksturnya velvety gitu, jadi dia bisa tetap ngembapin bibir. Cuman kalau misalnya kalian pakai masker, ini agak kurang bersahabat karena bakal transfer di maskernya. Walaupun aku rasa sih nggak akan terlalu banyak ya. Di aku sendiri sih aku masih oke, masih merekomendasikan si lip creamnya Vocalour ini, karena di Netto 4 gram ini dia harganya cuma 29.000 aja. Aku akan kasih detailnya di layar. Cukup terjangkau dengan tekstur yang nyaman dan lumayan tahan lama juga di bibirku. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Komen-komen di bawah kalau kalian udah nyobain si lip creamnya ini, kayak gimana kesan-kesannya di kalian, biar bisa di-share dengan teman-teman yang lain. Kalau kalian suka videoku, kalian bisa like, udah gitu subscribe channelku Maria Sulisti, biar kalian gak ketinggalan 3 video dalam 1 minggunya. Oh ya, jangan lupa komen-komen di bawah, nextnya aku perlu nge-review lip cream apa lagi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, bye-bye!